Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan materi kita, yang mana materi kita nanti yang akan dibahas berjudul kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Baiklah, sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Bapak bimbing ya. Sebelum melakukan kegiatan belajar, marilah kita sama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ande, Abel, Beni, Dandi, Eko, Febri, Sinta, Taufik. Baiklah, hadir semua ya berarti hari ini. Ya, Bapak akan membahas sedikit materi, yaitu kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang ketiga, kondisi sosial masyarakat Mekah pra-Islam. Baiklah. Yang A, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Mekah dianggap sebagai kota suci, di mana Nabi Muhammad SAW lahir dan menerima wahyu. Namun sebelum Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, masyarakat Mekah memiliki tradisi-tradisi tidak baik yang penuh kesesatan, kekufuran, dan penyimpangan. Inilah yang disebut masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Pada saat itu, masyarakat Mekah dan Arab secara umum memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam perdagangan dan pertanian. Ini tidak lepas dari letak geografis Mekah yang berada pada jalur perdagangan ramai. Baiklah, itu yang dapat Bapak jelaskan. Sekali lagi, semua siswa harap membacanya. Dan yang belum jelas, silakan tanya ke Bapak. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, maka Bapak yang akan bertanya. Pertanyaannya, mengapa Mekah dianggap sebagai kota suci? Ada yang bisa jawab? Ya, Bella. Mengapa Mekah dianggap sebagai kota suci? Ya, betul sekali. Karena di sanalah
tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan menerima wahyu. Ada yang ingin menambahkan? Ya, kalau nggak ada, berarti Bapak lanjut. Poin yang ke B. Poin yang ke B, kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Mengutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam, publikasi Kementerian Agama. Dalam hal kepercayaan, pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ismail, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun sepeninggalan Nabi Ismail, mereka mulai berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Selain menyembah berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan roh leluhur. Mereka akan mengorbankan binatang sebagai persembahan agar terhindar dari mara bahaya. Baiklah, itu yang Bapak jelaskan. Untuk siswa-siswa Bapak, ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Jadi di sini pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun sepeninggalan Nabi Ismail, mereka mulai berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Selain mereka menyembah berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang. Sebagian masyarakat Arab ada yang menyembah jin, ada yang menyembah hantu, dan roh leluhur. Bahkan mereka akan mengorbankan binatang-binatang kesayangan mereka sebagai persembahan agar terhindar dari mara bahaya. Pada waktu itu tuh disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana mereka percaya bahwa dengan menyembah jin, hantu, dan roh leluhur, mereka akan selamat dan terhindar dari mara bahaya. Padahal dengan menyembah itu mereka malah menyesatkan agama mereka. Baiklah, ada yang ingin bertanya pada Bapak ya? Mengapa pada zaman itu ada yang menyembah jin, hantu, dan leluhur? Silakan tanya kepada Bapak. Kalau nggak ada pertanyaan, maka kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu materi kondisi sosial masyarakat Mekah pra-Islam. Sebelumnya ada yang tahu kondisi sosial masyarakat Mekah pra-Islam? Ayo. Ada yang tahu? Baiklah, Bapak jelaskan sedikit ya. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam.
Masyarakat Mekah sebelum Islam, hadir umat Islam melakukan tawaf keliling Ka'bah sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah umroh di Masjidil Haram. Mekah dianggap sebagai kota suci di mana Nabi Muhammad SAW lahir dan menerima wahyu. Namun sebelum Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, masyarakat Mekah memiliki tradisi-tradisi tidak baik yang penuh kesesatan, kekufuran dan penyimpangan. Sebelumnya kan udah Bapak jelaskan nih, yang poin yang ke A, ke B. Nah, yang ke C ini melengkap semua. Inilah pada masa itu disebut masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Pada saat itu masyarakat Arab secara umum memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam perdagangan dan pertanian. Ini tidak lepas dari letak geografis Mekah yang berada pada jalur perdagangan ramai. Meski demikian, mereka tetap tidak dapat terlepas dari kebodohan. Jahiliyah bukan berarti bodoh dari segala keilmuan, namun mereka bodoh dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu bodoh dalam hal keimanan kepada Allah? Yuk, siapa yang tahu? Ada yang tahu, angkat tangan ya. Kan udah Bapak jelaskan yang poin B loh. Bodoh dalam hal keimanan itu kepada Allah, yaitu yang Bapak jelaskan tadi, menyembah berhala, menyembah hantu, bahkan mengorbankan hewan-hewan ternaknya untuk persembahannya demi keselamatan mereka. Padahal itu malah menyesatkan mereka. Itu yang disebut dalam hal keimanan kepada hal kebodohan dalam keimanan kepada Allah. Baiklah, materinya sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan dari poin A sampai C? Baiklah, materinya kan sudah selesai. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, Bapak ada sedikit kuis nih. Siapa yang bisa jawab, berarti dia boleh pulang. Kalau enggak bisa jawab, nunggulah di sini. Garang banget. Yang pertama, yuk jawab cepat ya. Siapa cepat dia dapat nih. Sumber utama mata pencarian masyarakat Mekah sebelum Islam ialah, yuk ada yang tahu? Ya, Eko. Apa Eko? Pasal petani Pak. Eko, dari mana dapat petani? Kawan ngajar guys, malam-malam. Ada yang bisa jawab? Ya, Ande. Apa Ande? Berdagang, mantap sekali. Ya, Ande. Kemas-kemas buku Ande. Kita balik sama-sama. Ya, soal yang kedua. Sebelum kedatangan Islam, dalam masalah peribadatan, mayoritas masyarakat Mekah percaya
bahwa untuk menyembah Tuhan dapat menggunakan perantara berupa, yuk, siapa yang bisa jawab? Ini yang bisa jawab nanti boleh pulang. Ya, Anda boleh, silakan pulang deh. Ada yang bisa jawab? Aduh, tadi udah bapak jelaskan. Masa ada yang bisa jawab? Baiklah, ada yang bisa jawab? Masa tidak bisa? Nyaman bah, tadi dah bapak jelaskan kan. Yuk, bapak ulang lagi ya soalnya. Sebelum kedatangan Islam, dalam masalah peribadatan, mayoritas masyarakat Mekah percaya bahwa untuk menyembah Tuhan dapat menggunakan perantara berupa, yuk, berupa apa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, Eko. Apa Ko? Baik salah lagi Ko. Ya, mantap. Berhala. Jadi, masyarakat Mekah itu percaya bahwa untuk menyembah Tuhan dapat menggunakan perantara berupa berhala. Padahal itu ajaran sesat tuh, menyembah berhala. Yuk bapak lanjutkan kuis yang terakhir, yang ketiga ya, yang terakhir nih. Zaman sebelum Islam datang ke Mekah disebut zaman, yuk, zaman apa? Zaman sebelum Islam. Baiklah, bapak ulang lagi ya soal nomor 3. Zaman sebelum Islam datang disebut zaman, ada yang tahu jawabannya? Ya, zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Ada yang tahu artinya? Ya, bapak jelaskan. Arti zaman jahiliyah adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Gimana? Udah paham arti zaman jahiliyah? Baiklah, kalau sudah paham, mungkin untuk pertemuan kali ini bapak rasa cukup sampai di sini karena waktu pelajaran bapak sudah mau hampir habis. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, ada yang ingin bertanya. Jika ada yang kurang mengerti tentang materi yang bapak hari ini sampaikan. I love you. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, bapak anggap materi yang bapak sampaikan hari ini kalian mengerti. Dan jangan lupa pertemuan minggu depan kita ulangan harian. Materinya kondisi Mekah sebelum Islam atau materi hari ini. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next time. Sekian dari bapak. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa belajar.
kita nanti ulangan materi, ulangan harian. Materinya berjudul kondisi Mekah sebelum Islam atau materi pada hari ini.